Pemirsa, 10 rumah petak yang berada di kawasan Anduring, Kota Padang, Sumatera Barat, hangus terbakar. Beruntung dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Api dengan cepat membesar dan membakar 10 petak rumah yang berada di kawasan padat penduduk di kawasan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian sempat panik saat melihat api terus membakar seluruh bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian guna memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi dari salah satu sebuah rumah kayu yang berada di kawasan padat tersebut. Warga yang berada di lokasi berusaha menyelamatkan sejumlah barang berharga dari dalam rumah. Penyebab kebakaran diduga adanya hubungan arus pendek. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan untuk melakukan pemadaman karena lokasi kejadian berada di tengah perkampungan, ditambah banyaknya masyarakat yang ingin menyaksikan kebakaran. Beruntung dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa, namun kerugian sendiri ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Berapa rumah, Pak? Kalau rumah yang besar itu ada 2 rumah besar dan 8 rumah petak. Ada apa, Bang? Ada korban, Bang? Kalau untuk korban nggak ada untuk sementara. Dugaan sementara, Bang? Dugaan sementara mungkin harus pendek, mungkin juga kita itu pihak kepolisian nanti yang menentukannya. Total kerugian berapa, Bang? Diperkirakan lebih kurang 800 juta. 800 juta ya, Bang? Ya. Peristiwa ini kini sedang ditangani kepolisian setempat untuk mencari pasti penyebab kebakaran, apakah ada kelalaian manusia atau tidak. Dari Padang, Sumatera Barat, Rizal Mandailing melaporkan. 2 anggota Brimob Polda Sulteng yang terluka akibat terkena tembakan saat kontak senjata di Desa Kilo, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Senin malam tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Palu untuk mendapatkan perawatan intensif lebih lanjut. Hingga kini kondisi kedua anggota Brimob tersebut masih stabil. Barada Syamsu Alam dan Bribda Baharudin, anggota Brimob yang tertembak saat kontak senjata dengan kelompok sipil bersenjata di Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir, Senin tengah malam, tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Palu setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Keduanya tiba dengan menggunakan 2 mobil ambulans dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Saat diturunkan dari mobil ambulans, kondisi kedua anggota Brimob Polda Sulteng ini terlihat stabil. Keduanya langsung dibawa ke ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara, Palu untuk mendapatkan perawatan. Tim dokter Rumah Sakit Bayangkara, Palu saat ini masih memeriksa kemungkinan adanya proyektil yang bersarang di tubuh kedua anggota Brimob tersebut. Wakapolda Sulteng, Kombes Rudolf Albert Roja, yang datang langsung menjenguk kedua anggota Brimob Polda Sulteng tersebut mengatakan saat ini aparat kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok sipil bersenjata yang berada di Poso. Di mana saja ketembak? Mereka sedang patroli. Dalam pakaian dinas? Dari kelompok sipil sendiri Pak ada jadi korban? Dari warga sipil ada Pak yang? Bagaimana? Dari kelompok yang bersenjata sendiri Pak ada jadi korban? Ada masih sedang dikejar. Oh, yang ditangkap ada Pak? Belum. Ya. Secara langsung Pak kondisinya baik-baik Pak? Ya. Baik, sadar tadi masih komunikasi dengan saya. Pak, dari pelaku menggunakan senjata apa Pak? Hingga kini aparat kepolisian mengaku belum menangkap seorang pun anggota kelompok sipil bersenjata pasca kontak senjata di Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Tim Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Subdit Cybercrime Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil menangkap 6 warga negara asal Malaysia pembobol kartu ATM 112 nasabah dengan total 1,2 miliar rupiah. Ke-6 warga Malaysia tersebut ditangkap saat terekam oleh CCTV ATM BCA saat hendak mengambil uang secara ilegal di sebuah hotel di Batam, Kepulauan Riau. Sebuah bank swasta ternama di Indonesia yakni Bank Sentral Asia BCA melapor ke Bareskrim Polri setelah pihaknya menerima pengaduan dari para nasabah yang kehilangan uang dalam rekening mereka.
Dari penelusuran tim tindak pidana ekonomi dan khusus Subdit Cybercrime, Bareskrim Polri diketahui uang para nasabah tersebut hilang karena diambil oleh sindikat ini dengan cara memasang alat kimmer untuk mengambil data dan memasukkan kartu ATM nasabah. Akibat pembobolan tersebut, BCA harus mengganti uang nasabahnya sebesar 1 miliar lebih dan dibayar penuh oleh pihak BCA kepada para nasabah. Dan juga kepada para nasabah, jangan segan untuk tetap menggunakan kartu ATM, karena itu sangat bermanfaat, sangat efisien, dan kenyataan kerugian yang dialami oleh para nasabah kami ganti secara penuh. Kalau hal itu bukan karena kelalaian nasabah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arief Sulisyanto, mengatakan sebelum menangkap ke-6 pelaku, pihaknya bekerja sama dengan Direktorat Imigrasi untuk mengetahui nama dan keberadaan mereka. Dari hasil penelusuran tim Bareskrim diketahui ada 21 orang dalam sindikat tersebut. Polri kini melakukan pengejaran terhadap 15 pelaku lainnya apabila masih berada di Indonesia. Arief menambahkan tersangka dikenakan 3 pasal terkait tindak pidana yang dilakukannya, yakni pencurian data ITE dan pencucian uang. Pihaknya juga telah menyita sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai sebesar 726 juta rupiah, laptop, telepon genggam, paspor, dan puluhan kartu ATM. Kemudian kami akan berkirim surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan data-data pelaku-pelaku yang belum tertangkap ini untuk bisa dikomunikasikan juga dengan kolega imigrasi di Malaysia dan sekaligus untuk bisa dilakukan pendeteksian di pintu masuk di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hendri Fajaryadi melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lain. Di antaranya Kementerian Agama dan MUI berebut menetapkan sertifikasi halal untuk produk makanan. Informasinya setelah yang satu ini.